Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beribadah hari ini bukan hanya untuk mengenang sejarah, tetapi untuk membawa hidup kita yang nyata. Banyak dari kita datang dengan jiwa yang lelah karena tuntutan dunia, hati yang cemas akan masa depan, atau batin yang terluka oleh penghakiman sesama. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau nyatakan kasih-Mu yang agung bagi kami yang hina dan berdosa ini. Di saat dunia memaksa kita untuk terus berlari, Yesus di Golgota justru berhenti menyerahkan nyawanya agar kita mendapatkan perhentian yang sejati. Jangan melihat salib sebagai lambang penderitaan semata, tapi lihatlah itu sebagai pelukan Tuhan yang terbuka lebar bagi setiap kita yang merasa gagal dan tidak layak. Mari letakkan segala bebanmu di kakinya, masuklah dalam keheningan yang menyembuhkan ini. Mari kita menyembahkan Dia dengan hati yang terbuka bagi kasih yang paling tulus. Kita menyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anak-Mu, agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah hukum Taurat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita menyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini, tertulis dalam Mazmur pasal 22 ayat 1-12. Kita membaca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan untuk kita yang pertama, hari ini ialah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, setelah ibadah kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Yang ketiga, pada siang hari nanti pukul 14 WIB akan dilaksanakan Parpunguon Nahohom, mengingat saat-saat kematian Yesus Kristus. Refleksi memaknai salib Yesus di tengah pergumulan umat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang bising dengan ambisi dan pengejaran materi, kita memandang pada salib yang berdiri di Kalvari. Salib Kristus berdiri tegak, bukan sebagai pajangan emas, melainkan sebagai jawaban atas lelahnya jiwa. Di sanalah kami menemukan bahwa Allah tidak jauh, Ia hadir dalam rapuhnya kemanusiaan kami. Ketika beban ekonomi menghimpit keluarga-keluarga,
dan masa depan tampak seperti kabut yang tebal. Salib mengingatkan kita bahwa Kristus telah melewati jalan yang paling terjal. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa beban, tetapi ia menjanjikan bahu untuk memikul bersama. Tuhan, biarlah salib-Mu menjadi kekuatan kami saat kaki kami mulai goyah oleh beban hidup. Di tengah perpecahan, rasa iri dan egoisme yang sering menyusup ke dalam persekutuan kita, salib adalah teguran yang lembut namun tajam. Salib adalah tempat di mana egoku mati agar kasih bisa hidup. Ampuni kami jika kami sering memegahkan diri. Ajarlah kami merendah seperti Engkau yang taat sampai mati. Bagi mereka yang sedang sakit, yang merasa terasing dan yang dikhianati oleh keadaan, lihatlah tangan yang terpaku itu. Tangan itu terbuka lebar untuk merangkul setiap luka yang tak terlihat oleh orang lain. Luka-lukamu adalah kesembuhan bagi jiwa kami. Kesunyian-Mu di Golgota adalah kawan bagi kesepian kami. Sama-sama kita baca. Salib Kristus pada zaman ini bukanlah simbol kekalahan, melainkan tanda kemenangan yang tenang. Kami tidak takut lagi pada gelapnya pergumulan, karena di pusat penderitaan itu ada janji fajar yang pasti menyingsing. Salib adalah identitas kami, kekuatan kami, dan pengharapan kami yang abadi. Mari kita menyanyi sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B.
berdoa. Damai sejahteralah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, peringatan akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 27, mulai dari ayatnya 45 sampai ke 56. Beginilah firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ngasara apa kamu? Maulau nunga. Hulop pado telur ceploki. Aladang disoninata. Ini hebatnya suasana peristiwa kematian. Amang Inang, yang hari Minggu itu sudah saya katakan
nggak pala di tikting, nggak pala di warta, tetapi bisa kita bernuansa hitam atau gelap. Ada apa sih? Kenapa pakai gelap-gelap? Sedih Hamang. Sedih kenapa? Ngamati amata. Masih ada yang seperti itu kan? Baiklah, kalaupun kematian Yesus itu membuat kita merenungkan, reminding kembali pada orang-orang yang telah meninggal, apalagi tuaka inanami inahanna anon parpungan nahohom bosado ang tangis niyan no marningot hamatian. Tapi pemahaman ajaran dogma kita lautusiro ng hita, kematian. Sehingga kita mau melihat, kalaupun diingatkan akan kematian Yesus Kristus, bagaimana kita juga mau menatap, memahami, memandang kematian itu. Kita dibuka dengan situasi kehampaan Yesus. Amang inang, banyak yang menafsir, banyak yang memahami Eloi, Eloi, lama sabachthani itu bentuk kehilangan. Banyak yang memahami itu bentuk keraguan, kesunyian, kehilangan. Yesus ada space dengan Bapaknya. Seakan-akan Bapaknya itu memalingkan muka akan tangis dari anaknya. Memahami bahwa sorga sedang jauh sekali dari dunia ini. Tapi saya mau kasih satu pemahaman yang baru adalah jika kita sandingkan dengan nas epistel kita. Tadi sudah kita baca dari Mazmur pasal 22. Yang kita pahami itu adalah psalmoi, nyanyian, puji-pujian. Sehingga amang inang, sama halnya dengan raja, pemazmur yang mencatatkan syair tentang kegalauan hatinya dengan puji-pujian. Dengan nyanyian, akhirnya dia bernyanyi. Sehingga kita mau memahami ketika Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, dia sedang menyampaikan sebuah panggilan pujian kepada Allahnya. Dia ingat, oh ada lagu tentang pergumulan. Ada nyanyian tentang keluh kesah, yaitu yang pernah dinyanyikan oleh raja dulu. Sehingga pengajaran itu mengingatkan kembali Yesus dalam penderitaannya harus memberikan satu pujian. Oleh karena itu, saat ini pun saya mau ajak kita, ya dalam kesedihan kita, suasana yang sedang teduh, juga bernyanyi aja kita lah ya. Coba dipersiapkan dulu 569. Mungkin kita mengenal lagu ini. Dan da ode bata tunglongang dorohaku. Kita memahami ini lagu sebagai lagu pujian karena di refrennya dia akan marendeau Tuhan mamujiho, ya kan gitu. Sudah? Iya, tapi saya ajak kita nyanyi ayat 3-nya.
Kalau ada buku ende di depannya atau apa. Kalau yang tidak ada, silahkan diposisikan dirinya sebagai pendengar atau penikmat. Ya, piano juga boleh. Ayat 3. Marhite Yesus natasilami anak sasadami o devataku dilehoko manomus jomai marendea itu ayat 3. Marningot di peringatan kematian Yesus Kristus. Tetapi jika kita masuk ke ayat 4, itu akan memasuki pandindangyot tanamai. Kesaksian kita didok di ayat 4. Moloro Kristus lao mangalap au. Oh lodoho. Salinai. Moloro Kristus lao mangalap au. Molo naolo doho dok maolo. Kenapa? Nggak mau dialap. Satpol PP memang ngalap. Itu finalnya nanti, kan gitu. Yang saya mau katakan adalah, amang inang, tambah dari pemahaman kita bahwa Yesus Kristus mati menebus dosa, sebagai bohal partodion, bekal iman kita. Ternyata ada pengajaran yang begitu hebat di dalam kesesakan, di dalam keterpurukan, bahkan nol sekalipun kondisi kita. Ini kita harus angkat puji-pujian. Lagu ini sangat menggambarkan tentang karya Kristus. Ada pemahaman teologi dari notasi. Bagian yang coba do si do re. Re-nya ke bawah. Kita masih sering menyanyikan do si do fa. Belum sampai re. Memang kalau secara susunan notasi ini agak janggal. Ya. Dari do turun ke re, jauh kali itu. Umumnya lagu paling dari mi ke la ke mi, 5 not. Tapi kalau lagu ini do si do re, dari atas ke bawah, menggambarkan the lowest from your life, itu diangkat. Dari keterpurukanmu pun marediau
mamujiho. Pasangapo ya ode bata sangap doho. Sehingga gambaran Kristus baik melalui penderitaan, pengadilan, kematiannya ini mau mengangkat sebuah puji-pujian panidangion seperti topik tema pada Jumat Agung ini. Sungguh tutulu ibahan anak ini dibata. Sungguh dia anak Allah. Bohado panidangionmu. Bagaimana kesaksianmu? Masihkah Yesus itu betul-betul anak Allah? Atau ya seperti anginkah? Bagaimana? Tende maju ayat 4. Unang mardungan biar deh. Neng tati dakot tuh. Yuk ayat 4. Jadi ngau lo bekan, ngau lo bekan. Sekali lagi kutanya, ngau lo bekan? Nunga, yang menjawab 60 ke atas, 60 ke bawah jangan dulu amang. 2 naik, sada naik, 3 hali naik cicilan, unang jamang. Ya, is okay kalau memang situasinya seperti itu, ya. Tapi yang mau diingatkan ketika hidup laut tahape sama seperti Yesus, mulai dari hidupnya, penderitaannya, kematiannya, sekalipun dia mau menyatakan kebesaran Allah. Karena itu yang akan dilakukan next haduan di surga. Dan yang paling menarik adalah ketika ini mau dinyanyikan bersama-sama Rab Dohot Akka Nabadiai. Ketika mau dinyatakan, kita kan pasangan pendebata bersama dengan ya orang-orang yang kudus. Berarti orang-orang yang sekitar kita saat ini dan next itu juga yang akan bernyanyi. Naila Bungmi, anak-anakmu, pasanganmu, inang, akan mabalu, dengan do parsirangan muna na jagulo, sotung lak pajupang di surgoi marbada musyamu. Sotung di dokok kosong ni. Dak saya do urusatan dah, na portibion. Makanya harus baik dengan sesama. Itulah yang dilakukan Yesus Kristus. Kematiannya mau memberikan contoh, mau memberikan dampak, mau memberikan ya tiruan yang baik. Dan itulah panggilannya. Hidupmu harus memiliki skema yang telah Yesus ajarkan.
dalam kehidupanmu, di tengah kesusahan, kesulitan, penderitaanmu, dan sampai akhir kehidupanmu, harus membuat orang menyatakan, benar dia ini pengikut Kristus. Melalui perbuatan kehidupanmu, nang ditiki marsahit to, sah rodi ujung ningolum. Semua terpesona dengan iman yang telah kau lakukan dalam kehidupanmu, supaya menjadi tiruan, teladan, contoh bagi sekitar. Hubunganmu yang baik dengan Allah itu memberikan dampak bagi sesama. Itulah salib. Denggako tu debata nang tuhita harus berdampak kiri kanan. Itulah salib. Kita tidak melihat salib itu hanya sekedar lambang penderitaan, lambang Kristus disalibkan, tetapi apa? Itu menjadi identitas. Seperti itu, harus ke situ. Ikut songoniang. Bukan hanya vertikal, tapi harus horizontal. Secara pemahamannya, to share with another, berbagi dengan yang lain. Itu dia panggilannya. Sehingga Kristus mati mau membagi nyanyian, mau membagi kesaksian, supaya kita juga mampu bersaksi. Ya, carilah lagu kesaksianmu. Tengah penderitaanmu, nyanyikan satu lagu pujian. Ganti ungut-ungut. Paso, ungut-ungut mi, paso, mareti. Sudah pernah saya nyatakan kalau lagu saya itu buku ND 836. Aleolo doktor dipikiri hamu, nalau mati nama padi tahun. Namu, apa lagunya? Apa judulnya? Kan? Baru. Naneng lau nama paditei indam sih. Tidak. Tetapi saya mau nyatakan di akhir lagu itu, nungarade inganakku. Itulah kesaksianku. Sehingga itu menjadi kekuatanku. Ya. Jadi kalaupun dinyanyikan nungaloja au Tuhan, buat tolu bulan 24 tahun di Cijantung ngaloja inna kan. Bukan. Poso 24 tahun alay ngay dokon loja. Bukan. Tetapi ini menjadi satu pujian kepada, ternyata aku berhasil masuk ke dalam kondisi loja. Karena mengikut Tuhan, loja memikul salib. Dang neang salibi. Sama seperti Kristus. Kegundahan hatinya mengatakan, apakah aku harus pergi dari situasi ini? Tidak, aku harus mati. Supaya genaplah keselamatan. Demikian hidupmu amang inang, semua kita yang hadir di sini. Hadapi, jalani, dan nikmati. Supaya apa? Satu yang tidak boleh berubah, puji-pujian dari mulut kita. Gitu juga amang silabannya. Demikian perjuangan dengan inang, ajak bernyanyi. Ya, unang tormucul suku-suku nasing dua kaina taon. Pilek peibanotik molomate au manguli rumusiho inna besida. Pilek dosahit nalai torsona pada huru di ranapi ati. Ya, apalagi inang situa yang mengalami pergumulan yang begitu hebat. Kalaupun muncul pertanyaan itu, alusia mangma,
only you do my love, ya, seperti itu. Iro ende puji-pujianmu, tenang, Tuhan beserta kita. Itu dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas waktu yang begitu baik dan kudus ini. Di hari peringatan akan kematian anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh hadir di rumah-Mu yang baik dan yang kudus ini. Terima kasih Bapa, Engkau kembali mengingatkan kami. Engkau kembali mengajari kami supaya kami mengikuti pola kehidupan Kristus yang kami ikuti. Sebagai umat Kristen, kami akan senantiasa mengikuti sebagaimana anak-Mu Yesus Kristus memberi teladan dan tiruan kepada kami. Oleh karena itu, mampukan kami, layakkan kami untuk membawa identitas kami sebagai umat Kristen. Bapa yang baik, terima kasih juga atas kehidupan sampai saat ini, jika kami boleh berkumpul dengan sesama kami. Terima kasih Bapa atas segala bentuk lini kehidupan yang boleh kami hadapi, baik tantangan, baik sakit penyakit, baik kesulitan, sukacita, keberhasilan, semua itu kami mau nyatakan dalam puji-pujian kami. Oleh karena itu senantiasa Engkau yang meneguhkan hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan mengingatkan kami seluruhnya untuk boleh berdoa, memohon, dan menyampaikan segala kerinduan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, segala program kegiatan yang akan kami laksanakan di tengah gereja HKBP Cijantung ini, Engkaulah yang menuntun dan mengajari kami. Bapa, demikian kepada seluruh jemaat-Mu, anak-anak kami, sekolah minggu remaja dan Daposo Bulung dalam seluruh lini kehidupannya, Engkau yang sertai, Engkau yang cukupkan, dan Engkau yang mampukan. Baik pendidikan, pekerjaan, sampai kepada berumah tangga. Demikian seluruh jemaat, kaum bapa, kaum ibu, dan juga orang tua kami yang telah Kau berikan umur panjang, kiranya Engkau menyertai mereka senantiasa. Bapa yang di surga, di dalam seluruh tantangan kehidupan dari tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan juga jalan keluar yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan dari sakit, baik yang di rumah sakit ataupun yang di rumah, kiranya Engkau menyertai mereka senantiasa, teguhkan hati dan pikirannya dalam proses berusaha untuk memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Berkati seluruh keluarga yang merawatnya, berkati makanan, minuman, serta obat. Juga kalaupun ada alat-alat yang dipakai, cukupkan mereka juga akan segala kebutuhan biaya di dalam proses pemulihannya. Bapa yang di surga, kami pun di tengah-tengah kesedihan atas berpulangnya anak-Mu Noel Marpaung di hari yang telah lewat dan hari ini akan dikebumikan. Kiranya Engkau yang meneguhkan, menghibur daripada orang tuanya, Amang Barpaung dan Inang Burgultom, supaya mereka dapat kuat
menghadapi akan segala rencana dan rancangan daripadamu. Dan boleh berjalan dengan baik seluruh kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan keluarga. Bapa yang di surga, demikian seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, calon sintua, parhalado, non partohonan akaparhubas yang ada di gerejamu ini, juga pelayan-pelayan penuh waktu, kiranya dalam satu kerinduan dan satu rencana yang indah, semuanya atas tuntunanmu, bimbinganmu kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa, keluarga kami dimanapun mereka berada, Engkau jugalah yang menyertainya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita dan kita bernyanyi. Kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah, hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut, dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu. Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan
bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik, kita boleh saling bersalaman dan kita akan rehat kurang lebih 10 menit untuk menyusun persiapan perjamuan kudus. Selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Shalom.
Horas Madita Akamanginang Maing Mangaradi Mahita Naneng Madohoti Ulaon Nabadia di persauran parningotan Ari Hamati Tuhan Yesus Adurang sotapatu panon asaboy hitarap Mangaradi dihamuaka na tua-tua nami opung doli opung boru lansia nasoharu gogobe simajojakna lahor nakok tulanggatan di gariyaton asa tabuak ma hudulata kanjolo asa disimana non hamuna huhau basihami majalo roti dohor anggur mulai kita nanoaing dari bagasan gerejaon boima ro tu jolo dihudulan ni parhalado. Napa dua hon? Toktong lo tapas tunggul hon ia nama dohoti ulon nabadion ima sudir ruas ni huria naong maka tidakon haporsiaon. Jalan Asotongon Madalani Luhut Parmahanion di tonga-tonga ni Huriata. Akan maka jaga persyaon Jala Nasotongon Madalani Luhut Parmahanion. Napatuluhon anon dinarohi tatujolo laho majalo parpanabadia Ladi mahita diatur hon amang dot inang situata jalan nungatawai di joloon adong tada parjongjong tak di simando kita jongjong asa dengan parjongjong ni sudir ruas ni huria nama jalo ulon nabadia 10 halak mai itu habirang 10 halak tu siamun ni langgatan tahun. Jadi molonang radiro hatarap dohot keluarga sesenari tabuak ma parhudul tarap dohot keluarga asabuan non rap non tujolo rap dohot keluarga. Ale molonung asa 10 halak unang pala dipaksa hon gak bisa 10 sada halak ala do mutu keterbatasan ni altar ni galiato. Asunang gabe sopit anon akalina ruas ni huria naong sidung majala ulon nabadia na yang turul musim mulak tuhu dulanna. Jala tabuak kiama nang piliata pilihan ulon nabadia jala ima tabuak non tujolo dung sidung anota jala roti do anggur dina mulak kita non tapi akoma tempat anggur nong tajalo tu ingana nong pinarade songoy nang pilihan ulon nabadiata tapasahan matinganan pilihan nang diparade di Syabulo di Habiran. Naraku imaka manginang sautik para tahok kita ala nong toktong lo tapatu pari tonga-tonga ni ngoluta ulau parparan nabadia. Tapasonang marohata mangaradi mahita asa bongot kita tu ulaon nabadia di Manogoton. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus sesuai dengan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tatkala ia ditangkap. Perjamuan kudus adalah sebagai peringatan akan Yesus Kristus, janji keampunan dosa dan perjanjian baru untuk hidup yang kekal.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang-orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan kau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapus dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosamu? Jika demikian, jawablah ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri kita serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu.
Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan oleh dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama kami hidup. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian dia mengambil cawan itu dan sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk ampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah dan lihatlah dan nikmatilah anugerah Allah kita. Kita mulai.
Agar ceria hatimu.
oleh darahnya, serta memanggil tiap hari agar dekat kepadanya. Aku selalu merindukan
bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Buku nyanyian nomor 174. Sungguh benar banyak tempat
Kita bernyanyi dan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebus dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai tanda syukur dan sukacita kita atas berkat Tuhan yang sudah kita terima, kita bersama-sama dengan sukacita mengatakan 3 kali horas. Horas, horas, horas. Mari saling bersalaman dengan saudara-saudara kita yang di sekitar kita pulang dengan damai sejahtera.